Nah, maaf ya, ini bukan sinyalnya yang menghilang, tapi laptopnya tiba-tiba mati. Berarti minta diganti yang baru laptopnya. Oke, kita lanjut ya. Maaf ya, Bu ada yang baru masuk. Oke deh, kita ulangi sedikit aja ya dari awal nih. Nah, sekarang pertemuan 9, babnya statistika itu membaca dan menyajikan data, kayak gitu ya. Nah, kompetensi dasarnya tadi udah 3.2. Kalau 3.2 itu menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran. Ini nanti di sub kedua dan sub ketiga. Hari ini kita akan belajar menyajikan, gitu ya. Nah, yang 4.2 itu menyelesaikan masalah biasanya dalam bentuk soal cerita. Nah, hari ini kita mau belajar tentang membaca dan menyajikan data. Membaca tadi udah Ibu bilang. Membaca itu udah diajarkan dari SD gitu ya. Tapi kalau menyajikan yang tabel distribusi itu baru diajarin di SMA. Kayak gitu ya. Ini berguna banget buat kalian kelas 12 nanti bentar lagi masuk kuliah. Statistika itu ada di jurusan mana aja gitu ya. Statistika dasar itu biasanya buat apalagi kalau nanti kalian mau ngambil jurusan matematika gitu, habis itu pembuatan skripsinya mengambil data, itu tabel distribusinya bikin sendiri kayak gitu. Jadi bermanfaat banget nih kalian belajar hari ini. Oke? Nah, tujuan pembelajaran hari ini mengerti dan memahami cara membaca data ya. Tujuannya kalian harus bisa membaca data, jangan kalah sama anak SD. Anak SD aja bisa gitu baca data ya. Masa anak SMA nggak bisa, udah berapa tahun gitu ya. Membaca dan menyajikan data, dan yang terakhir mengerti dan memahami cara mengubah data dari tabel distribusi ke histogram dan poligon. Hari ini kita ada 3. Nah, kegunaannya ini banyak banget, apalagi kalau kalian searching di Google itu, aduh, nggak muat satu slide. Apa dalam bidang sosial dan kependudukan, statistika dapat digunakan untuk berbagai tujuan, salah satunya sensus penduduk, bidang ekonomi untuk mengetahui perkembangan ekonomi, pemerintahan menggunakan statistika untuk menilai hasil proyek bangunan gitu, yang masa lalu dan merencanakan lagi di masa mendatang. Oke. Pimpinan menggunakan untuk perekrutan pegawai baru. Para pendidik sering, nah nih kayak saya nih, guru, itu menggunakan untuk melihat posisi siswa. Kalian tuh prestasinya kayak gimana, kelihatannya yang anak kelas ini rata-ratanya berapa, kayak gitu. Itu butuh banget statistikanya harus bisa. Buat orang psikologi juga dia harus bisa statistika buat baca hasil observasi dia gitu ya. Membantu observasi untuk membaca data yang telah terkumpul sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan. Jadi kalau ada penelitian, biar nggak salah, dia mengambil kesimpulannya, dia harus bisa statistika juga. Jadi statistika tuh kepake banget sih dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, apersepsi itu apa aja sih? Mengingat kembali, coba pertanyaan saya. Apersepsi mengingat kembali materi sebelumnya yang ada hubungannya. Ini statistika kata Ibu udah ada dari SD. SD itu ada yang namanya modus. Ada yang inget nggak modus itu apa? Yang kayak gimana? Ayo, lupa ya. Data yang sering Bilangan yang muncul. sering muncul. Betul. Siapa itu yang ngomong tadi? Muhammad Rapi. Oh, Rapi. Mantap lah, Rapi. Lagi ada yang namanya rata-rata, Tomean. Apa sih rata-rata? Nilai tengah bukan, Bu? Rata-rata itu ya rata-rata. Rata-rata itu ya nilai rata-rata. Nah, nilai tengah ada lagi, bener. Ada lagi di SD nilai tengah. Median. Yes, betul. Median, Bu. Median. Iya. Bu, ini di SMP juga diajarin. Iya. Tapi di SMP mah ada tambahan. Ada di SMP diajarin kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Yang ini namanya pemusatan data, kuartil dan nanti desil gitu-gitu, itu namanya penyebaran data. Ya, ada lagi, ini kalau ada kayak gini namanya apa sih? Ada yang ingat nggak? Misalkan ini 25%. Diagram. Iya, diagram apa dia? Jangan takut salah. Diagram. Diagram bulat, Bu. Berlingkaran. Nah,
Iya, lingkaran, Diagram maaf. lingkaran. Mantap, nggak apa-apa. Yang penting berani daripada yang lain nggak ada yang jawab ya, Pi. Nggak apa-apa. Nih, pada cup. Nih lagi. Ada yang ingat nggak? Ini namanya diagram apa? Diagram batang. Bu. Diagram batang. Batang, Bu. Cakep. Ada lagi yang, nah mirip kayak gitu. Diagram batang. Cuma nempel, Bu. Ada yang ingat nggak? Ini namanya apa? Ya, pada diem. Belum dah, Bu. Di SMP nggak ada, Bu. Adanya yang misah-misah. Yes, yang ini namanya adalah histogram. Yang hari ini kita mau belajar. Jadi histogram mirip kayak diagram batang, tapi bedanya diagram batang itu dia ada spasinya gitu ya. Kalau dia histogram, dia nempel. Oke? Masih ingat ya berarti ya. Jadi statistika ini walaupun bab baru, tapi ini bukan materi yang baru buat kalian, buat SMA. Bisa saya lanjut ya? Nah, nih kita mau belajar dulu membaca data. Oke, kita baca data. Siapa yang mau jawab? Yuk, Ibu kasih nama dulu. Bu, menurut saya ini kan banyak yang bisa diulik dari data ini. Mulai dari yang paling banyak, paling dikit, apa, laki-laki paling baik, banyak deh. Siapa yang mau jawab? Ih, nggak berani. Ayo, siapa mau jawab? Satu aja satu, tiap orang satu. Menurut saya, Bu, yang gitu. Ayo, siapa mau jawab? Ih, jangan Apa Bu ngebaca, Bu dibaca? Iya, dibaca. Dibaca kan biasa nyari, Vi, mana yang paling banyak, mana yang paling dikit, apa gitu. Apa, Vi? Mau nggak jawab, Vi? Coba kasih contoh ke teman-temannya nih. Apa? Nadia aja. Jumlah Siapa yang mau jawab? Ya udah, Rafli dulu. Rafli satu, habis itu Nadia satu. Vi, satu, Vi. Jumlah apa? jumlah penduduk jumlah usia penduduk Provinsi DKI terbanyak berada di umur ini berapa tadi? Nggak bisa dijum, guys. 30 sampai 34 tahun, Bu. Betul, mantep tuh kayak gitu, berani jadi cowok. Ayo lagi Nadia, tadi cewek Mak Willy, apa lagi? Benar, Rafli. Dari statistika datanya di sini yang jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta menurut kelompok usia dan jenis kelamin pada tahun 2018 usia 0 sampai 4 tahun laki-laki 4.061.794 penduduk, perempuannya 4.444.147 penduduk. Jumlah totalnya 905.941. Nah, tuh, betul Nadia. Bu, si Nadia ngejelasin kayak gitu. Iya, kan ini namanya juga ngebaca. Bu, yang kayak tadi Raffi bener nggak? Bener, dia nanyanya yang terbanyak. Kalau Nadia mau ngebaca ini yang 0 sampai 4. Boleh. Siapa lagi? Apalagi yang mau baca? Baru Nadia sama Raffi. Yo, siapa lagi? Mana pulpennya? Yes, Bu. Dias, boleh Dias. Jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta menurut kelompok usia dan jenis kelamin pada tahun 2018 paling sedikit ada pada usia 60 sampai 64 tahun. Betul, paling dikit karena dia 340-an ya. Betul Dias, Nadia, Dias, Raffi. Oke, Ibu lanjut lagi ya, karena waktu kita terbatas nih. Bu, padahal saya udah pengen, nah makanya jangan takut. Jawab gitu aja, kasih nilai sama Ibu mah. Benar, baca. Berarti bisa sampai di sini membaca data seperti ini bisa? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke, ini namanya data apa? Diagram, tabel distribusi. Ini namanya tabel distribusi kayak gitu. Nah, nanti kita tuh cuma dikasih data berupa angka-angka kosong. Nah, kita harus bikin kotak-kotaknya. Gimana caranya? Yuk, kita belajar. Nih, menyajikan data. Inilah yang disebut tabel distribusi. Ini namanya tabel distribusi. Kayak tadi, tabel distribusi gitu ya. Karena kalau histogram kan yang kotak-kotak. Bu, kalau poligon mana? Nanti yang garis-garis. Nah, gimana Bu cara bikin kayak gini? Kan biasanya kalau SMP kita udah dapat langsung kayak gini. Iya, enak.
Kalau SMA ya enggak lah, maksudnya disamain gitu ya. Nah, apa aja sih? Oke, sebelum kita saya kasih latihan menyajikan data, cara bikin tabelnya, kita bahas dulu apa aja sih yang harus kita cari, apa aja sih yang bisa kita ketahui dari tabel distribusi. Yang pertama adanya kelas interval. Jadi kalau nanti saya bilang intervalnya berapa, Nak? Kelas intervalnya yang mana? Kelas intervalnya itu nilai. Kelas interval. Intervalnya berapa? Ini interval. 31 sampai 40. Ini interval namanya. 41 sampai 50. Ini namanya interval. Paham? Paham nggak sampai di Paham, sini? Bu. Oke. Nah, kita nanti tujuannya kan mau nyari modus, median, rata-rata. Bu, di SD ada, hey, di SD datanya data tunggal. Di SMP ada, Bu, hey, di SMP namanya data masih data tunggal atau enggak data yang apa sih namanya itu kelompok ya. Tapi kalau yang SMA itu udah yang data yang seperti ini. Ya, udah yang data apa namanya ya? Data berkelompok gitulah. Ya, kurang lebih sulit sedikit dari SMP. Gitu ya. Nah, berarti kita harus nyari beberapa. Ada yang kita butuhin, kalian harus tahu. Tadi udah bisa bedain kelas interval sama interval, udah tahu? Udah, Bu. Oke. Udah tahu kelas interval. Nah, sekarang ada yang namanya batas bawah kelas. BB. Berarti kalau ada batas bawah, ada yang namanya batas atas. Bu, ini banyak banget, Bu, bahasanya. Ya udah, Ibu mah langsung kasih mudah aja. Batas bawah itu yang di sini intervalnya di bawah. Berarti batas bawahnya adalah 31. Batas atasnya berarti berapa? 90. Batas atasnya 90 benar, tapi itu 90 untuk batas atas di kelas nomor 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 6. Tapi kelas di nomor 1, batas atasnya adalah 40. Paham nggak? Jadi ini namanya kelas interval 1, kelas interval 2, interval 3, interval 4, interval 5, interval 6. Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Nah, buat di kelas 1, batas bawahnya adalah 31. Batas atasnya adalah 40. Pertanyaan saya, di kelas nomor 5, batas bawahnya berapa? 71. Betul. Batas atasnya berapa? 80. 80. Bisa bedain batas atas sama batas bawah? Bisa. Nah, kenapa harus tahu batas bawah, batas atas? Karena yang kita gunakan nanti untuk mencari modus median, rata-rata, dan sebagainya, kita butuh ini. TB sama TA. Tepi bawah kelas atau enggak tepi atas kelas. Nah, bedanya apa, Bu? Tepi bawah sama tepi atas. Tepi bawah itu dikurangi 0,5. Kalau tepi atas ditambah 0,5. 0,5. Ya, ingat. Tepi bawah dikurangi 0,5. Tepi atas ditambah 0,5. Itu untuk bilangan bulat. Bu, kalau bilangannya satuan desimal, berarti dikuranginya 0,05. Gitu. Bu, kalau nanti bilangan puluhan desimal, berarti 0,005. Cuma di SMA, kalian masih SMA nih, belum kuliah ya, yang biasa digunakan adalah yang bilangan bulat. Jadi ketelitiannya dikurangi 0,5 atau ditambah 0,5. Bu, tapi kenapa Ibu Ibu kasih tahu bilangan satu desimal itu 0,05? Ya nanti kalau SMA nggak buta-buta banget, SMA nanti pas kuliah nggak kaget-kaget amat kok dosennya dikurangi 0,05. Oh iya, udah pernah diajarin, dikasih tahu. Kalau bentuk satuannya desimal, satu desimal, berarti dikurangnya 0,05 ditambahnya 0,05. Oke, berarti untuk kelas nomor 1, tepi bawahnya berapa, Nak? 30,5. Ih, pintar. 30,5, Bu. Iya, tepi atasnya? 40,5. Iya. Bu, kenapa sih, Bu, kita harus nyari tepi bawah, tepi atas? Biar bisa tahu, Nak. Tahu gimana? Nih, kalau ini namanya di SMP diagram batang. Set, 31, 40. Set, 41, 50. Set, misalkan gini. Ini mah SMP diagram batang, tapi kan kita mau bikinnya histogram. Histogram kan nempel.
Berarti kalau nempel harus pakai TBTA. Kenapa nih? 30,5, 40,5. Dapat nih 3 set. Itu yang kelas 1. Pertanyaan saya yang kelas 2. Tepi bawahnya berapa yang kelas 2? 40. 40,5. Tepi bawahnya 40,5. 45. Benar. Tepi atasnya yang buat 50,5. kelas 50,5. 50,5. Lihat, tempel kan? Berarti 40,5, di sini 50,5, Bu. Tuh, nempel jadinya. Nah, gitu bedanya. Kalau di SMP tuh yang diagram batang. Tinggal gambar gitu. Tapi kalau di SMA, kita makanya histogram, harus nempel. Lihat, di kelas nomor 2, tepi bawahnya itu sama aja kayak di kelas nomor 1 sebagai tepi atas. Paham nggak? Paham, Bu. Paham. Mantap ya. Paham. Nanti ingat, karena kita Zoom-nya yang tidak yang gratisan, nanti kalau mati tiba-tiba masuk di link yang sama ya. Oke? Nah, bisa Bu nyampe sini aman. Ingat, ada namanya kelas interval, ada namanya batas atas, ada yang namanya batas bawah, ada yang namanya tepi bawah, ada yang namanya tepi atas. Ya. Oke, lanjut lagi. Ada yang namanya titik tengah, Bu. Ini titik tengah berarti sama, Bu, kayak yang tadi median. Ingat, median bukan titik tengah, tapi nilai tengah. Ya, titik tengah itu lambangnya XI. Ya, titik tengah lambangnya XI. Diingat-ingat, batas bawah BB, tapi kan yang sering dipakai, kenapa yang saya kurungin lambangnya itu yang TB sama TA, BB sama BA-nya enggak? Karena kita bakal sering menggunakan TB sama TA. Ya, tepi bawah, tepi atas gitu. Titik tengah lambangnya itu XI. Caranya gimana? Setengah dari BB tambah BA. Ya. Atau setengah dari TB tambah TA. Tapi Ibu mah seringnya pakai yang BB tambah BA. Kenapa? Karena kalau dikasih di soal pasti BB sama BA, bukan TB sama TA. Kalau kalian dulu cari TA, TB, habis itu ditambahin dibagi 2, ribet amat. Udah tinggal setengah aja ditambahin. Paham sampai di sini? Paham. Hasilnya pasti sama nggak, Bu? Yes. Hasilnya pasti sama? Pasti sama. Nih contohnya, di kelas nomor 1, di interval pertama. Sama, mau pakai BBBA atau TBTA, sama. Oke, saya kasih waktu buat screenshot, boleh? 1, 2, 3, subscribe. Sudah? Sudah. Mantap. Udah, Bu. Lanjut, apalagi tadi udah nyampe titik tengah, Bu. Titik tengah bisa. Habis itu tepi bawah tahu, tepi atas tahu, batas bawah tahu, batas atas tahu, kelas interval tahu. Nah, kita harus tahu. Kalau kita mau bikin kayak gini, kita harus nyari banyak kelas. Yang masuknya banyak kelas apa? Iyalah, kalian harus tahu. Ini kan ada berapa kelas tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Bikin kelas, bikin tabel kayak gini, orang yang bikin soal begini tuh dia mikir, Nak. Bikinnya nggak sembarangan, bikin 6, bikin 5, itu ada hitungannya. Datanya ada beberapa biji, berarti harus dibikin berapa biar menjadi tabel yang valid gitu, yang baik. Bikin tabel juga dinilai. Ya. Masa sih Bu? Sungguh saya waktu mau lulus saya ditanyain, saya disuruh bikin tabel kayak gini. Padahal pakai Excel gampang, cuma saya disuruh, saya dites sama penguji saya. Suruh bikin, pakai hitungan biasa. Jadi harus bisa. Rumusnya apa? Ini Bu, cara nyari kelas. 1 ditambah 3,3 dikali log N. Ingat, ini harus begini ya, perkalian diutamakan. Oke. N itu apa, Bu? N-nya. N-nya nih, banyak data pembulatan hasil sesuai aturan pembulatan. Banyaknya data intinya, mah. Datanya ada berapa? Ada 10, berarti log 10. Log 10 berapa? 1. Nanti kan hasilnya log N ini ada nih, kalian cari, Bu, kalau misalkan datanya ada 15, ya udah cari di kalkulator log 15 dikali 3,3, baru ditambah 1. Udah dapat, hasilnya harus dibuletin sesuai pembulatan. Gitu. Bu, kayak gimana caranya nanti kita latihan? Habis ini kita latihan. Yang terakhir ada yang namanya panjang kelas. Bedanya apa, Bu? Panjang kelas sama tadi namanya kelas interval. Kalau panjang kelas kalian hitung. Contoh, interval kelas pertama itu kan tadi berapa? Yang mana? Coba. Kelas pertama yang mana? 3140. Cakep, masih ingat. 3140 itu namanya kelas pertama. Panjang kelasnya kalian hitung. 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ada 10. Ya, itu cara gampangnya aja. Daripada pakai rumus. Tapi Bu, saya mau pakai rumus, Bu. Ya udah tinggal masukin rumus. Batas atas kurang batas bawah tambah 1. Ini rumusnya. Bu, saya emang nggak mau, nanti maunya saya hitung pakai jari. Ya monggo, terserah. Pokoknya kalau panjang kelas, tuh berarti interval kelasnya kalian hitung. Dari yang awal sampai yang akhir. Paham sampai di sini? Paham. Paham. Udah cuma gitu. Bu, yang bawah ada pakai rumus yang titik tengah kelas. Alah, panjang dicari dulu. Kan kalau soal mah pasti kayak gini. Ya, tinggal dicari panjang kelas. Buat apa Bu panjang kelas? Kita bakal sering ketemu, kita bakal butuh tepi bawah, kita butuh panjang kelas, kita butuh titik tengah kalau ngerjain. Ya, ini ditulis dulu, di screenshot dulu. 1, 2, 3. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Nah, nih, sekarang kita mau bikin yang tadi saya bilang, kita mau menyajikan data. Yang pertama tabel distribusi, histogram sama poligon. Sebelum latihan lagi, Bu, sebelum udah gemes pengen tahu Bu cara bikin tabel distribusi. Kita bahas lagi. Kalau tabel distribusi itu dibaginya 3. Ada distribusi frekuensi biasa. Yang kayak gimana tabel distribusi frekuensi biasa? Yang ini nih. Nih, ini namanya tabel distribusi fungsi biasa, tabel distribusi biasa. Ya, ada yang namanya tabel distribusi relatif. Relatif itu yang ininya pakai persen. Yang terakhir ada tabel distribusi frekuensi kumulatif. Kumulatif itu dibagi 2, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Gitu, Nak. Yuk Bu, kita bahas sedikit-sedikit. Bu, tapi yang biasa digunakan di SMA yang mana? Yang tabel distribusi frekuensi biasa. Nih, ini yang biasa digunakan di SMA. Yang bawah-bawah digunakannya di mana biasa di perkuliahan. Tapi nanti kalau ada pertanyaan di soal UN atau gimana, kan harus tahu SBM, siapa tahu soalnya tiba-tiba bukan frekuensi biasa, tapi frekuensi relatif, jadi harus tahu. Ya, tadi kalau mau bikin tabel frekuensi biasa, kalian harus menentukan jangkauan atau range. Maksudnya apa jangkauan atau range? Ya, jangkauan sama range harus tahu. Range itu atau jangkauan rumusnya apa? Ada yang ingat nggak? Zaman SMP udah dikasih tahu. Data paling besar dikurangi data paling kecil. Maksudnya nih, data paling besarnya apa? Tadi nilainya 90. Paling kecilnya nilai 31. Cara nyari jangkauan gimana? Tinggal 90 kurang 31, ini namanya jangkauan. Paham sampai di sini? Ini namanya jangkauan. Cari nilai paling banyak, besar dikurangi nilai paling kecil. Habis itu kita harus tentuin apa? Banyaknya ke kelas. Cari-nyari banyaknya kelas mana tadi yang rumus K, Bu? Yang 1 ditambah 3,3 log N. Iya. Kalau udah nemu, Bu, kita cari panjang kelas. Dari mana Bu panjang kelasnya? Tadi kan kita udah tahu nih kelasnya berapa, butuh berapa banyak. Kita cari panjangnya. Habis itu kita butuh apa? Interval kelas. Interval kelasnya ada berapa? Habis itu apa? Membuat tabel distribusi. Nah, ini tinggal kita kerjakan. Oke, tabel distribusi relatif bedanya apa? Nih, kamu tinggal nyari fungsi relatifnya. FI itu apa? Data yang tadi. Tadi sih berapa sih? Ini 3 di 31 sampai 40 itu 3. 3 per jumlah data, 3 per jumlah datanya berapa nih? 3 tambah 5, 8. 8 tambah 10, 18. 18 tambah 11, 29. 29 tambah 8, 37. 37 tambah 3, 40. 3 per 40 dikali 100%. Gitu. Tinggal coret-coret. 4 sama 10. Berapa nih? Bagi 2. 5. Bagi 2. 2. 3 kali 5 bagi 2. 15 bagi 2%. Jawabannya adalah 7,5%. Gitu doang. Nih 7,5. Jadi caranya gimana Bu? Cara nyari tabel distribusi frekuensi. Kalian bikin dulu tabel frekuensi biasa. Kalau udah dapet ya tinggal di itu per itu kali 100. Itu per itu kali 100. Paham tidak sampai di sini?
Paham. Paham, Bu. Oke, Paham, Bu. boleh Bu. di screenshot dulu 1, 2, 3. Sudah? Sudah. Oke, Sudah, saya Bu. stop sebentar karena waktunya tinggal 1 menit. Kita matiin, kalian masuk di link yang sama. Oke? Oke. Langsung masuk ya. Yuk. Juga. Yuk.